Jadi ada cerita klasik yang banyak orang sudah mulai mentertawakannya karena juga pemaknaannya semakin tidak dibutuhkan oleh orang modern. Jadi seorang supir truk di daerah Aljazair ditumpangi oleh seorang wartawan Amerika yang akan meliput sebuah peperangan di sebuah negara Afrika. Karena sudah ketinggalan sama teman-temannya, dia dapatnya truk itu aja. Dan itu truk udah butut, udah gak karu-karuan. Baru berapa kilo udah meletus satu bannya. Tapi di liriknya supir ini tidak sedikit pun terkejut oleh ban meletus itu. Dia malah senyum dan bilang alhamdulillah. Mulai heran ini fenomena apa ini, ban meletus kok bilang alhamdulillah. Dah dia sabar, ban diganti. Dapat berapa kilo lagi, meletus lagi satunya. Tetap aja supir tidak berubah sedikit pun wajahnya, alhamdulillah. Mulai nih wartawan protes, ini gimana nih orang nih? Pak supir, saya ini wartawan perang dan itu tidak boleh terlambat sedikit pun. Ini saya sudah bayar. Jadi kalau sampean alhamdulillah terus saya bisa marah lama-lama. Ini ban meletus kok alhamdulillah. Ya sabar mau bagaimana lagi kata si supir. Sudahlah kita jalan aja. Ya saya masih suruh bilang gimana ya, saya bilang alhamdulillah itu yang terbaik. Udah jalan lagi. Ban meletus sampai 3 kali tetap alhamdulillah, dan yang terakhir sudah tidak ada gantinya lagi. Akhirnya terpaksa dijalankan dengan roda yang salah satunya masih bilang alhamdulillah. Dan dia bilang sama si Amerika, ya untung bukan semuanya yang gembos, masih cuma 1 dari 12 ban ini. Sampai di tengah jalan asnya patah. Dia bilang alhamdulillah, dia bilang malah lebih keras alhamdulillahnya. Si Amerika marah besar. Kamu makin keras-keras lagi mengejek saya. Kamu bilang alhamdulillah keras-keras lagi. Tuan, aku membayangkan kalau yang patah punggung Tuan bagaimana. Ini cuman asnya, truk yang patah. Coba kalau yang patah itu punggung ente apa punggung saya, kan celaka. Jadi alhamdulillah lah. Makanya saya keras-keras. Punggung Tuan tidak ada kurang suatu apa, kita masih sehat walafiat. Orang modern akan melihat ini sebagai fatalisme, sebagai rasa menyerah, sebagai orang yang tidak punya jalan lain kecuali menyerah seperti itu. Tapi sesungguhnya kita harus mencari rahasia ilmu dari kedahsyatan orang yang mampu bersyukur. Anda tahu orang Indonesia ini dijajah sejak zaman Belanda sampai sekarang, itu bersyukur terus. Mana ada orang Indonesia kelihatan sedih-sedih. Ada becak masuk sungai aja mereka lihat sambil ketawa-ketawa. Ada penjarahan di situ dulu tanggal 13 Mei, 14 Mei sampai 16 Mei tahun 98 itu ketawa-ketawa. Ada banjir ketawa-ketawa, sambil naik perahu ketawa-ketawa. Orang Indonesia itu daya survive-nya luar biasa. Biar gelandangan berumah di pinggir sungai liar, dia tetap ada pot bunganya tuh di gubuknya. Itu orang Indonesia. Jadi kita ini punya rasa syukur yang luar biasa sebagai manusia. Sehingga pemerintah kapanpun itu beruntung di Indonesia. Karena rakyatnya agak malas untuk memberontak, karena mereka dalam keadaan menderita pun mereka mampu bersyukur. Secara sosial ini jelek, secara demokrasi ini jelek, tapi secara pribadi ini daya survive yang luar biasa. Nah, dalam keadaan-keadaan praktis tiap hari teman-teman sekalian, saya kira rasa syukur ini betul-betul perlu kita pelajari. Supaya kita nggak gampang frustrasi. Supaya, ya kalau saya sih istilahnya gampang, kalau saya makan tempe itu kan urusan subjektif saya. Kalau saya anggap dia daging kan terasa daging, mau apa. Saya miskin kan, itu kan kata orang lain. Kalau saya anggap saya kaya mau apa. Itu soal sugesti saya kepada diri saya. Terserah saya lah. Jadi pinter-pinterlah menindas penderitaan itu. Penderitaan, rasa minder, rasa kecil kita tindas. Kita bersyukur kepada Allah dan kita mendapat segala sesuatu yang luar biasa nikmatnya dari Allah. Dan segala sesuatu yang bikin hati kita menjadi kecil semua kita hancurkan. Kita tetap berbesar hati dengan semua ini.